Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farla Anandiro. Saya dari Program Studi D4 Administrasi Perkantoran Digital Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu berupa PowerPoint yang berjudul Print and Electronic Message. Dalam PPT ini saya akan membahas 4 bab, yaitu yang pertama ada identifikasi keuntungan dan kerugian dari pesan tertulis. Yang kedua adalah gunakan 3 langkah proses untuk berkembang bisnis yang efektif. Lalu yang ketiga, cara menentukan tingkat kosakata bisnis pesan. Dan yang terakhir adalah cara berkembang efektif berbasis internet pesan. Untuk yang pertama, identifikasi keuntungan dari pesan tertulis. Saat dihadapkan pada situasi yang membutuhkan komunikasi, keputusan pertama adalah apakah menyampaikan pesan secara tulis atau lisan. Itu mempunyai keuntungan, yaitu berupa catatan permanen yang dapat diajukan dan dirujuk di masa mendatang. Yang kedua, bisa dibaca ulang dan dipelajari walaupun pesannya rumit dan panjang. Yang ketiga, dapat direvisi dan diedit untuk memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip bisnis komunikasi. Lalu yang terakhir, dapat memiliki nilai hukum. Lalu ada kerugian dari pesan tertulis, yaitu yang pertama adalah umumnya ditularkan secara perlahan atau diduplikat dan segala macam, kecuali email dan fax adalah pengecualian penting. Lalu yang kedua, dipandang lebih formal sebagai karena bersifat permanen. Yang ketiga adalah jangan memberikan umpan balik yang cepat atau menyeluruh karena jumlahnya sedikit isyarat nonverbal dan karena pengirim dan penerima berada di lokasi yang berbeda. Lalu memerlukan penyimpanan yang dapat memakan waktu. Sebaliknya, pesan lisan dapat disampaikan dengan cepat dan dianggap memiliki nada pribadi dan memungkinkan umpan balik segera, karena pesan lisan tidak memberikan catatan permanen. Bagaimanapun, penerima memiliki waktu terbatas untuk merenungkannya, dan faktor-faktor ini membuat pesan lisan tidak cocok untuk materi yang kompleks. Selanjutnya, bab ketiga itu adalah gunakan 3 langkah proses untuk berkembang bisnis yang efektif. Proses untuk mengembangkan pesan bisnis tertulis terdiri dari 3 hal berikut, yaitu adalah planning, drafting, dan finalizing. Melakukan proses ini mungkin memakan waktu beberapa detik untuk surat rutin, memo, email, atau pesan instan, hingga beberapa hari untuk laporan tertulis panjang atau halaman web. Mengikuti proses sangat penting untuk mengembangkan pesan bisnis yang efektif. Untuk step pertama itu plan the message. Analisis situasi. Komunikasi saat menganalisis situasi, Anda pasti ingin bertanya sendiri pertanyaan umum berikut. Yang pertama, bisa jadi siapa yang akan menerima pesan. Yang kedua, apakah dia akan menjadi penerima akhir atau sebatas membaca perantara. Yang ketiga, kendala fisik dan politik apa yang saya akan hadapi. Dan yang terakhir adalah apa yang perlu kita diketahui penerima. Lalu analisis penerima. Untuk beberapa situasi komunikasi, dalam mengetahui penerima pesan, baik bahwa sedikit atau tidaknya analisis akan diperlukan. Dalam situasi komunikasi lainnya, mungkin perlu melakukan analisis penerima yang cermat dan mendetail. Apakah analisis tentang penerima membutuhkan penelitian yang terbatas atau ekstensif, atau yaitu pendekatan yang sama. Lalu pilih jenis pesan. Pesan tertulis dapat diformat sebagai email, surat, memo, laporan tertulis, atau jenis dokumen lainnya. Selain itu, mereka dapat ditulis tangan, diketik, atau dimasukkan ke dalam komputer dan dicetak. Format dan gaya akan berbeda dengan situasi. Memo adalah biasa digunakan secara eksklusif untuk komunikasi internal. Surat, email, dan laporan mungkin ada baiknya khalayak internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, cara 2, step 2, draft the message. Dengan menggunakan catatan mental atau rekaman dari proses pembuatan kerangka, buat daftar pesannya. Terapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis. Gunakan sudut pandang dan fokus pada konten. Pada tahap ini, mendapatkan suatu secara tertulis lebih penting daripada menghasilkan salinan yang sempurna. Lalu step 3, finalize the message. Finalisasi pesan melibatkan yang biasa disebut proofreading dokumen untuk menentukan di mana itu perlu direvisi dan diedit. Merevisi dan mengedit adalah proses yang serupa dengan tujuan yang berbeda. Merevisi berfokus pada konten,
pengeditan yang berfokus pada mekanika. Lalu yang materi ketiga, cara menentukan tingkat kosakata bisnis pesan. Analisis pesan adalah aspek penulisan yang berkaitan dengan pengembangan pesan bisnis yang efektif. Pilih tingkat kosakata pesan sehingga sesuatu dengan penerima. Dan salah satu perhatian utama dalam menyusun pesan bisnis yang efektif menggunakan tingkat kosakata yang akan dipahami penerima. Lalu bab keempat, cara mengembangkan pesan berbasis internet yang efektif. Email, pesan instan, blog, dan halaman web adalah pesan tertulis yang dikirimkan secara elektronik. Meskipun mereka diciptakan untuk memenuhi tujuan pribadi, mereka juga bermain peran penting dalam bisnis ketika digunakan untuk tujuan bisnis. Lalu, dokumen elektronik berbasis internet harus dikembangkan dengan mengikuti perencanaan, penyusunan, dan progres finalisasi yang digunakan untuk surat, memo, dan laporan. Kesimpulannya, komunikasi merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam komunikasi langsung maupun tak langsung. Komunikasi langsung yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti berbicara antara anggota keluarga, teman-teman, pergaulan, dan lain-lain. Komunikasi tidak langsung bisa melalui media komunikasi baik surat, media cetak, maupun elektronik seperti buku, surat, handphone, media sosial, dan lain-lain. Dan dalam dunia bisnis, baik berskala kecil, menengah, maupun besar juga tidak terlepas yang namanya media surat, media cetak, maupun media elektronik. Hal ini dikarenakan untuk membutuhkan pelaku bisnis dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Dan tidak hanya untuk media komunikasi, bisnis yang digunakan memimpin organisasi bisnis dapat memudahkan untuk berkomunikasi kepada bawahannya. Dan sumber referensi ini tertera di PPT dan ini saya ambil dari suatu link di Google. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.